kaya instan. Siapa yang tidak mau menjadi orang kaya atau menjadi orang sukses? Semua orang mau menjadi orang kaya, apalagi dengan cara yang instan. Akan tetapi tidak semua orang dapat menjadi orang kaya atau orang sukses. Kekayaan dan kesuksesan ialah sebuah hasil dari kerja keras dan ketekunan, dan tentunya itu tidak didapatkan dari cara yang instan. Sudah tidak dapat dipungkiri lagi bahwa semua orang mau dan menginginkan harta benda dan kekayaan tanpa perlu adanya kerja keras dan ketekunan. Hal ini dikarenakan dasar dari sifat manusia itu sendiri ialah sebuah kemalasan. Dan kalau ada pekerjaan yang mudah serta mendapatkan hasil atau upah yang besar, manusia cenderung memilih hal tersebut dibandingkan dengan cara yang susah dan mendapatkan hasil yang tidak begitu besar. Akan tetapi muncullah sebuah pertanyaan. Apakah ada cara yang dapat membuat kita mendapatkan harta atau kekayaan secara instan? Dan kalaupun cara tersebut benar-benar ada, bagaimana cara tersebut dapat memperkaya hidup kita? Dan apakah cara tersebut benar-benar berdampak bagi kehidupan kita? Untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, kita terlebih dahulu harus mengetahui mengapa kita menginginkan harta dan kekayaan yang instan. Apakah kita memerlukan harta kekayaan tersebut untuk melunasi utang-utang kita? Atau apakah kita memerlukan harta kekayaan tersebut untuk bermain judi online? Hanya ada satu cara yang dapat membuat kita kaya secara instan. Dan cara ini sudah terbukti efektif bagi kita yang menginginkan dan membutuhkan dana secara cepat dan instan. Cara apakah itu? Dan bagaimana cara tersebut bekerja? Mari kita bahas. Uang. Semua orang memerlukan yang namanya uang, baik itu untuk keperluan pribadi maupun untuk memuaskan hasrat duniawi. Cara orang-orang untuk mendapatkan uang pun begitu sangat amat beragam. Ada yang membutuhkan kerja keras, ada pula yang instan. Dan bagaimana cara untuk mendapatkan harta kekayaan uang secara instan? Apakah ada cara seperti itu? Salah satu cara untuk mendapatkan uang dengan cepat dan juga instan ialah pinjol, atau bisa disebut sebagai pinjaman online. Pinjaman online sendiri merupakan sebuah sistem pinjaman yang dilakukan secara online, baik itu melalui aplikasi atau website tanpa perlu menyertakan jaminan atau aset. Dengan kata lain, transaksi yang berlangsung antara peminjam dan yang meminjam dapat dilakukan tanpa harus bertemu secara langsung. Pada umumnya, pinjaman online yang legal difasilitasi oleh lembaga keuangan berbasis online atau peer-to-peer (P2P), yang merupakan layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi atau bisa disingkat sebagai LPMUBTI. Pinjaman online yang ada harus mengikuti ketetapan OJK dalam POJK nomor 77 tahun 2016. Sistem dari pinjaman online itu sendiri sangatlah beragam, dan cara untuk melakukan pinjaman online diperlukan berbagai cara, salah satunya ialah menggunakan dana tunai. Cara ini sendiri ialah sebuah cara yang menawarkan pinjaman dana yang langsung cair ke rekening pribadi dengan tanpa adanya hambatan, tanpa adanya jaminan atau anggunan, dan dapat digunakan untuk beragam jenis kebutuhan. Tidak hanya itu, pinjaman online juga dapat dilakukan dengan tanpa adanya kartu kredit, dan tentunya cara tersebut dikhususkan untuk pembelian barang elektronik seperti kulkas, mesin cuci, handphone, laptop, dan lain-lain. Home credit ialah salah satu cara dari pinjaman online ini. Dari sekian banyaknya cara yang bisa kita lakukan untuk melakukan pinjaman online, tentunya cara tersebut ada yang legal, ada pula juga yang ilegal. Pinjaman online yang legal ialah pinjaman online terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Selain itu, bunga maupun biaya yang dipinjamkan oleh pinjaman online yang legal dilakukan secara transparan. Peminjam yang tidak dapat membayarkan sesuai dengan batas waktu yang ada akan masuk ke dalam daftar hitam atau blacklist di data center OJK, sehingga orang tersebut tidak dapat mengajukan pinjaman ke situs, aplikasi, atau platform pinjaman online yang lain. Selain itu, pinjaman online juga ada yang ilegal. Pinjaman online yang ilegal ialah pinjaman online yang tidak terdaftar di sistem Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pinjaman online yang ilegal juga menyalahgunakan data dari sang peminjam seperti KTP, SIM, dan sebagainya. Mereka juga dapat melakukan intimidasi, ancaman teror, bahkan sampai pelecehan bagi mereka yang tidak membayar sesuai dengan batas waktu. Tentunya pinjaman online yang ilegal ini sangat bertentangan dengan aturan hukum dan undang-undang yang berlaku. Apakah pinjol bisa membuat kita kaya?
Untuk menjawab hal ini, kita perlu mengetahui untuk apa kita melakukan sebuah pinjaman online. Untuk investasi usaha kah? Atau apakah hanya untuk hal-hal receh seperti belanja dan hura-hura? Atau apakah kita menggunakan pinjaman online untuk melakukan judi online? Orang-orang yang melakukan pinjaman online untuk melakukan investasi tentunya mereka telah menghitung untung ruginya ketika mereka melakukan sebuah pinjaman online. Setiap tindakan yang mereka lakukan telah dipikirkan dengan sangat matang. Mereka melakukan hal tersebut untuk menghindari kerugian yang besar di kemudian hari. Hal ini justru berbanding terbalik dengan masyarakat yang hanya melakukan pinjaman online untuk kesenangan pribadi semata. Mereka tidak memikirkan apakah dengan pinjaman online yang mereka lakukan dapat membuat mereka menjadi orang yang sukses atau tidak. Menurut Rizka Swastika selaku financial planner expert mengatakan bahwa masyarakat di kisaran umur 19-34 tahun mayoritas menggunakan pinjol untuk kebutuhan konsumtif seperti belanja online, traveling, dan menonton konser. Beliau juga menegaskan bahwa dalam kisaran umur antara 19-34 tahun, jumlah penerima pinjol di Indonesia mencapai 10 juta orang dengan total pinjaman yang mencapai 26,87 triliun. Angka yang sangat-sangat gila. Dan anehnya, semua pinjaman tersebut digunakan hanya untuk kebutuhan konsumtif belaka. Bahkan ada yang menggunakan uang pinjaman tersebut untuk melakukan transaksi jual beli narkoba, judi online, bahkan ada yang sampai menyewa pelacur hanya untuk bersenang-senang. Manusia ketika diberikan sesuatu yang besar dan juga instan, cenderung akan menyalahgunakan sesuatu yang instan tersebut. Seberapapun besarnya, seberapapun banyaknya, mereka akan tetap menyalahgunakan atau menghabiskan hal tersebut untuk kesenangan pribadi mereka. Hal ini dikarenakan manusia yang diberikan sesuatu yang instan tidak mengetahui arti dari kerja keras dan perjuangan itu sendiri. Mereka seakan-akan belum siap dengan hal tersebut. Menurut Rizka Swastika, masyarakat perlu dihimbau agar mau untuk mengatur dan mempelajari strategi finansial agar mampu merancang keuangan di masa yang akan datang. Selain daripada itu, kebutuhan masyarakat akan uang dan dana cepat juga sangat mempengaruhi masyarakat untuk melakukan pinjaman online tanpa memikirkan cara untuk melunasi hutang pinjol tersebut. Pinjaman online memiliki bunga pinjaman yang sangat teramat besar, berbeda dengan bunga bank yang cenderung memiliki bunga yang lebih kecil. Hal ini tentunya akan menyulitkan bagi para peminjam pinjaman online dalam melunasi hutang pinjaman mereka dan membuat mereka terlilit hutang yang tidak dapat mereka lunasi. Keuangan ialah suatu hal yang hanya dimiliki oleh masyarakat itu sendiri, dan apabila keuangan tersebut tidak diatur dengan baik, maka suatu saat keuangan yang dimiliki akan diambil atau dirampas dari diri seseorang, membuat orang tersebut tidak memiliki pilihan lain selain pinjaman online yang hanya akan menyelamatkan diri mereka untuk sesaat. Mengetahui hal tersebut, apakah sebaiknya masyarakat tidak melakukan pinjaman online? Atau apakah pinjaman online sebaiknya tidak dilakukan bagi mereka yang memiliki daya ekonomi rendah, sehingga menghindari mereka dari utang pinjaman yang tidak dapat mereka lunasi? Pinjaman online mungkin telah menjadi sebuah alternatif bagi masyarakat yang kurang mampu dan membutuhkan dana cepat dan juga instan. Akan tetapi bagi masyarakat yang kurang mampu, apakah pinjol aman untuk dilakukan? Apakah mereka dapat melunasi hutang-hutang mereka dikarenakan pinjaman online? Dan apakah pinjaman online berkaitan dengan pemalsuan data identitas? Mengingat untuk melakukan pinjaman online sendiri sangatlah mudah. Cukup dengan menunjukkan dokumen pribadi seperti KTP, KK, dan NPWP dan juga slip gaji. Siapa saja dapat menjadi pengguna pinjaman online untuk tuntaskan berbagai macam problema keuangan. Bahkan sejak awal diajukan hingga dana sampai ke tangan nasabah, pinjaman online hanya memerlukan waktu tidak lebih dari 24 jam. Hal ini dapat menimbulkan berbagai macam aksi pemalsuan data atas dasar pinjaman uang yang sebenarnya tidak dilakukan oleh pemilik data aslinya. Aksi pinjaman online yang ilegal juga sangat sering terjadi akhir-akhir ini, dan tidak sedikit pula menimbulkan berbagai macam kerugian bagi masyarakat. Hal ini dikarenakan selain dari bunganya yang amat tinggi, aksi pinjaman online yang ilegal juga mengharuskan para peminjamnya untuk mengirimkan foto identitas diri seperti KTP, KK, dan juga SIM. Yang tentu saja mereka mengirimkan identitas diri mereka ke tempat yang tidak resmi dan berpotensi untuk disalahgunakan. Pemberian data diri pada pinjaman online yang ilegal juga membuat para peminjamnya mudah dikejar-kejar mengenai utang pinjaman mereka.
Dan tak hanya itu, para bandar dari pinjaman online ilegal juga bisa membaca data-data di ponsel nasabah. Dan ketika data diri mereka seperti nomor telepon telah diketahui oleh bandar pinjaman online yang ilegal, mereka dapat mengirimkan berbagai macam SMS ke masing-masing ponsel nasabahnya. SMS yang dikirimkan pun dapat bersifat menawarkan segala bentuk pinjaman dengan bunga yang cukup tinggi. Dan terkadang SMS yang dikirimkan pun dapat bersifat memaksa pada peminjam yang tidak menginginkan pinjaman tersebut, membuat mereka merasa tidak nyaman dengan perbuatan mereka. Selain daripada SMS, para bandar pinjaman online ilegal juga dapat menelepon nomor yang telah mereka dapatkan. Telepon tersebut bersifat menawarkan pinjaman uang dengan bunga yang cukup tinggi. Dan apabila seseorang tidak menjawab atau tidak mengangkat nomor telepon mereka, para bandar pinjaman online cenderung akan menelepon secara berulang-ulang kepada orang tersebut, membuat orang tersebut merasa seperti diteror dengan telepon yang berulang-ulang. Cara dari bandar pinjaman online dalam mendapatkan berbagai macam data nomor telepon pun sangatlah amat beragam. Ada yang mendapatkan data nomor telepon dari nasabah itu sendiri, ada juga yang didapatkan dari membongkar jaringan nomor telepon milik Telkomsel. Dan lebih parah lagi, para bandar pinjaman online ilegal juga mendapatkan data dari hasil jual beli data konsumen. Jual beli data konsumen sudah terjadi sejak bertahun-tahun silam. Awal mulanya praktik jual beli data ini dilakukan oleh pihak kartu kredit. Mereka membeli data nasabah dari mafia data untuk menawarkan pinjaman uang kepada peminjam. Tentunya, data yang diperjualbelikan memuat informasi seperti nama, nomor telepon, alamat, hingga nama orang tua tanpa dilengkapi kemampuan keuangan yang dimiliki oleh setiap individu. Hingga sekarang ini praktik jual beli data konsumen tidak hanya terbatas dari data pribadi saja, akan tetapi juga sudah merambah hingga ke data KTP, SIM, KK, bahkan sertifikat rumah. Hal ini dapat terjadi dikarenakan lemahnya sistem keamanan data milik negara, membuat para hacker dapat dengan mudah membobol dan mendapatkan data milik masyarakat. Pinjol atau pinjaman online dapat dikatakan sebagai cara cepat untuk kita yang ingin mendapatkan dana atau uang dengan cepat, mudah, dan juga instan. Akan tetapi perlu diketahui bahwa semua hal yang instan memiliki sebuah resiko besar yang harus ditanggung oleh seseorang. Begitu juga dengan pinjaman online. Pinjaman online sendiri memiliki resiko besar yang harus dilunasi oleh para peminjamnya. Dan tidak sedikit pula masyarakat yang tidak memikirkan resiko besar yang disebabkan oleh pinjaman online. Masyarakat hanya memikirkan uang yang akan mereka dapatkan ketika melakukan pinjaman online. Kekayaan dan kejayaan tentunya tidak didapatkan dari cara yang instan. Bahkan sesuatu yang instan pun apabila tidak diatur dengan baik hanya akan menjadi bumerang bagi diri kita sendiri, membuat seseorang terjerat ke dalam masalah yang lebih besar lagi di kemudian hari. Pinjaman online hanya dilakukan apabila pribadi tersebut telah siap baik secara mental maupun finansial. Hal ini dilakukan agar seseorang tidak terjerat utang yang tidak dapat mereka lunasi di kemudian hari. Akan menjadi sangat berbahaya apabila uang yang didapatkan dari pinjaman online hanya digunakan untuk hal-hal konsumtif biasa, dan akan menjadi teror bagi seseorang apabila uang tersebut digunakan untuk judi online atau narkoba. Selain daripada itu, para bandar dari pinjaman online ilegal juga mendapatkan berbagai macam data dari kontak para peminjamnya, membuat mereka tidak hanya meneror nasabahnya, melainkan kerabat, keluarga, bahkan sampai saudara dari para peminjamnya pun dapat diteror dengan tawaran pinjaman online yang dapat meresahkan nasabahnya. Selain dari keluarga yang diteror, data diri seseorang pun juga didapatkan oleh bandar pinjaman online ilegal ini, membuat mereka dapat mengancam apabila para peminjamnya tidak dapat melunasi atau tidak mau melunasi utang pinjaman mereka. Selain itu, data diri dari seseorang juga berpotensi untuk disalahgunakan oleh para bandar pinjol ilegal. Data diri yang didapatkan oleh bandar pinjol ilegal dapat digunakan kembali untuk menarik atau bahkan meminjam uang dari bank dengan mengatasnamakan diri dari kita sendiri. Maka dari itu sudah seharusnya data diri kita dijaga dengan sebaik mungkin agar tidak disalahgunakan pada nantinya.